warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Dauti Sudarti dengan NPM 1811100080. Saya dari PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya akan melakukan tentang percobaan larutan elektrolit dan masuk ke percobaannya. Ada baiknya kita mengetahui apa atau larutan itu. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih yang bisa melarutkan diri dan tidak bisa dibedakan secara fisik. Nah, larutan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama zat pelarut dan zat terlarut. Nah, menurut ionisasinya, larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama, zat elektrolit atau larutan elektrolit, dan yang kedua, larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik. Nah, larutan tersebut juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat itu adalah larutan yang memiliki daya hantar listrik itu sangat kuat karena zat pelarut dalam pelarut itu seluruhnya berubah menjadi ion-ion sehingga alfa sama dengan 1. Elektrolit lemah itu adalah larutan yang memiliki daya hantar listrik itu sangat lemah karena harga derajat dari ion-ionnya adalah alfa sama dengan kurang dari 1 atau lebih dari 0. Larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik karena zat pelarut dalam terlarut itu tidak bisa menghasilkan ion-ion atau tidak melakukan ionisasi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan terhadap beberapa cairan untuk mengetahui apakah cairan itu termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit. Simak, adapun bahan-bahan yang kita gunakan untuk melakukan percobaan ini. Yang pertama, pastinya kita harus menyiapkan beberapa cairan. Cairan yang akan kita coba apakah ia termasuk larutan elektrolit ataukah tidak. Nah, larutan itu yang pertama saya menggunakan 4 larutan. Yaitu yang pertama ada air putih atau air terang. Yang kedua ada air deterjen. Yang ketiga ada air garam, dan yang terakhir itu ada air gula. Nah, bahan lain untuk membantu percobaan ini seperti kita gunakan batu baterai. Nah, batu baterai di sini saya menggunakan batu baterai yang berukuran kecil. Nah, karena saya menggunakan batu baterai yang berukuran kecil, jadi saya menggunakan batu baterai ini 3 buah. Kalian di rumah bisa menggunakan batu baterai yang berukuran besar dengan jumlah batu baterai 1 atau 2 itu sudah bisa menghantarkan listrik. Nah, yang selanjutnya itu ada kabel. Nih, kabel ya. Nah, kabel ini saya bagi menjadi 3 buah. Nah, di masing-masing kabel ini nanti akan ada fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya itu ada lampu. Lampu ini sangat kecil ya, ingat lah. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada bukan yang terakhir ya. Nah, selanjutnya ada gunting dan isolasi atau lem. Nah, yang selanjutnya itu yang paling terpenting adalah ini dia. Ini adalah alat penghantar listrik. Nah, alat penghantar listrik itu kan berupa besi. Nah, di sini kita bisa menggunakan paku atau sejenis besi lainnya, tetapi saya di sini menggunakan sejenis kawat. Nah, langkah pertama itu adalah kita menggabungkan 3 buah batu baterai. Nah, batu baterai ini digabungkan dengan menggunakan isolasi agar dia lebih terlihat rapi dan terlihat kuat. Nah, batu baterai ini posisinya sebelah positif dan negatif itu berlawanan. Nah, seperti inilah jadinya, dia terlihat rapi dan terlihat kencang. Lalu langkah yang kedua itu adalah kita kaitkan atau kita tempelkan kabel. Kabel yang pertama kita tempelkan di sebelah sisi positif dari baterai itu dengan menggunakan isolasi. Di sebelah positif sisi baterai, yang kedua kita kaitkan kembali kabel yang kedua. Nah, kabel kedua ini berseberangan dengan kabel yang pertama, yaitu kita letakkan di sisi sebelah positif dari batu baterai. Dan kita pasang alat penghantar dari arus listrik tersebut, yaitu sejenis kawat. Nah, kita pasangkan ini atau kita kaitkan dengan kabel yang kedua. Lalu kita isolasi dia lebih kuat dan tidak lepas. Nah, di kabel yang ketiga juga kita dekatkan atau kita kaitkan alat penghantarnya. Nah, setelah keduanya dikaitkan dengan kabel yang kedua dan yang ketiga, kita pasang selanjutnya
pasang lampunya. Lampunya kita kaitkan di kabel yang pertama dan kabel yang ketiga. Seperti ini ya. Nah, setelah kita kaitkan, kita rekatkan menggunakan isolasi. Nah, isolasi ini karena di rumah saya terbatas ya, tidak boleh ke warung, jadi saya menggunakan isolasi yang ada. Seharusnya kita bisa menggunakan isolasi yang berwarna hitam atau yang lebih kuat. Setelah sudah dikaitkan semua, nah kabel sudah dikaitkan, alat penghantar sudah dikaitkan, dan lampu pun sudah dikaitkan, maka selanjutnya kita akan memasuki ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan percobaan. Nah, kita akan mencoba lampu ini apakah dia hidup dengan mengaitkan kedua bawah alat penghantar ini. Nah, kita letakkan di sini dan saya akan memegang lampunya. Kita kaitkan. Nah, kita akan lihat nih lampunya nih. Lampunya akan hidup atau tidak. Jika dia tidak hidup, berarti percobaan kita gagal. Nah, terlihat ya di sini lampunya sudah hidup. Pertama, kita akan mencoba dengan menggunakan larutan air deterjen. Nah, larutan air deterjen ini akan kita masukkan kedua buah kawat sebagai penghantar listriknya ya. Nah, kita kaitkan dengan posisi kawat disilangkan seperti ini di dalam air. Nah, kita akan lihat keajaibannya ya. Ini pegang Ci. Agak di sini biar kelihatan. Nah, apakah yang terjadi? Nah, di sini kita lihat ya, lampunya menyala dan reaksi yang ada di dalam air ini, larutan deterjen ini, ia menghasilkan beberapa gelembung. Nah, tetapi gelembung itu tidak terlalu banyak. Nah, jika kedua kawat penghantar ini tidak dikaitkan atau tidak disilangkan, dia akan menghasilkan yang berbeda lagi. Nah, ini juga ya. Nah, seperti inilah hasilnya. Lampunya tidak menyala, tetapi di dalam air gulanya itu terdapat gelembung dari sisi kawatnya. Nah, kawat yang menghasilkan gelembung ini berasal dari sisi negatif batu baterai. Ini ya, batu baterai. Nah, yang kedua, kita akan mencoba dengan larutan atau cairan air putih atau air terang. Nah, coba kita kaitkan ya. Pertama kita dengan posisi yang pertama tadi ya, dengan silang. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya adalah lampunya menyala, tetapi di dalam air putih tersebut atau air terang tersebut tidak ada reaksi apapun. Tidak seperti air deterjen tadi. Nah, jika cobaan yang ketiga, yaitu kita coba dengan menggunakan larutan air gula. Nah, dengan posisi yang sama ya. Nah, kedua penghantar dikaitkan atau disilangkan. Kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya yaitu adalah lampu menyala dan tidak ada reaksi di dalam air gula tersebut. Nah, yang terakhir itu kita gunakan cairan atau air garam. Nah, dengan posisi yang pertama, kalau penghantar disilang atau saling ditempelkan, maka hasilnya yaitu, nah bisa dilihat ya, lampu di sini menyala dan keajaibannya di dalam air garam tersebut terdapat atau munculnya banyak-banyak gelembung dengan cairan yang berwarna kuning. Nah, cairan berwarna kuning ini karena kawat yang kami gunakan ini memiliki warna, jadi dia ada sedikit cairan warna kuning. Nah, di sini lampu juga menyala sangat terang. Nah, kita lakukan percobaan yang kedua itu dengan memisahkan alat penghantarnya. Nah, bisa dilihat ya hasilnya. Di sini lampunya tidak menyala, tetapi di dalam airnya masih terdapat atau masih munculnya gelembung-gelembung atau gas-gas yang berasal dari alat penghantar tersebut atau kawat tersebut. Nah, jadi inilah hasil percobaan kita kali ini.